Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an, masih di surah yang sama, yaitu surah yang ke-20, surah Thaha. Pertemuan yang terakhir telah kami bacakan sampai pada ayat yang ke-48 dari surah Thaha. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ketika menemui Fir'aun untuk mengajaknya atau mendakwainya untuk beriman kepada Allah SWT. Nabi Musa berkata, "Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla." Sesungguhnya kami, yaitu Musa dan Harun, qad uhiya ilaina, sungguh telah diwahyukan kepada kami, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, bahwa azab itu akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari kebenaran. Jadi bisa kita rasakan dari ucapan tersebut adanya inzar, adanya peringatan yang tegas kepada Fir'aun. Dan seperti itulah salah satu tugas dari Nabi. Nabi itu selain sebagai mubasyir, membawa kabar gembira, juga sebagai munzir atau nazir, pemberi peringatan. Nah, ketika yang dihadapi adalah manusia yang kafir, yang manusia yang membangkang, maka yang dominan disampaikan adalah inzar, adalah peringatan. Nabi Musa ingatkan bahwa azab akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayatnya Allah dan berpaling dari kebenaran. Lalu apa jawaban Fir'aun ketika mendengarkan ucapan Nabi Musa itu? Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun kemudian bertanya, lalu siapa Tuhan kalian berdua itu, wahai Musa? Faman rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun mendakwakan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fahasyara, ia kumpulkan rakyatnya. Fanada, lalu kemudian ia berpidato, memproklamirkan dirinya di hadapan rakyatnya tersebut. Faqala, dan ia berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi Rabb yang dimaksud oleh Fir'aun itu bukan pencipta. Jadi Fir'aun bukan berarti mengakui dirinya sebagai pencipta alam semesta atau pencipta langit, pencipta bumi. Bukan itu Rabb yang dimaksudkan. Rabb yang dimaksudkan oleh Fir'aun adalah penjaga dan pemelihara. Jadi Fir'aun merasa bahwa dialah yang menjaga dan memelihara Mesir, seluruh rakyatnya, dan seterusnya. Makanya kemudian bertanya kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Ya, siapa Tuhan yang menjaga dan memeliharamu itu Musa? Qala, maka Nabi Musa kemudian menjawab, Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang memberi kepada segala sesuatu khalqa, bentuk ciptaannya, summa hada, setelah itu ia memberi hidayah, memberikan petunjuk. Jadi ada 3 sifat yang ditonjolkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas pertanyaan Fir'aun, siapa Tuhanmu? Yang pertama sifat yang ditonjolkan bahwa Allah SWT, Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mewujudkan. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam
Selain dia yang mencipta, maka dia juga yang memperbaiki bentuk ciptaannya. Kemudian yang ketiga, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, selain dia mencipta, memperbaiki bentuk ciptaan, dia juga yang memberi hidayah, memberikan petunjuk kepada semua yang diciptakannya itu. Maka Tuhan yang mempunyai tiga sifat tersebut, mewujudkan yang tadinya tidak ada, kemudian memperbaiki bentuk dari wujud yang diciptakan, lalu setelah itu memberi hidayah, tentu itu layak untuk dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Di dalam ayat ini disebut summa hada. Setelah itu dia memberikan hidayah. Kata summa kemudian ada yang menunjukkan tertib dari segi waktu. Ya, misalnya kalau dikatakan setelah makan kemudian dia minum, artinya setelah selesai makan baru kemudian minum. Tapi ada juga kata summa yang tidak menunjukkan tertib, tapi menunjukkan rutbah, meskipun kejadiannya bersamaan. Ya kan, bukan berarti hidayah itu diberikan setelah penciptaan. Tapi begitu, misalnya kita ini manusia dicipta, langsung diberi hidayah oleh Allah SWT. Hidayah yang Allah SWT berikan kepada manusia bertingkat-tingkat. Hidayah yang paling rendah, yaitu hidayah yang berupa gariza atau naluri. Dengan naluri itu kita tahu bahwa perut misalnya saatnya diisi, karena Allah kasih kita hidayah. Ya, dengan hidayah itu kita tahu bahwa saatnya mata dipejamkan, diistirahatkan. Allah beri kita hidayah. Dikirim hidayah berupa rasa lapar. Kalau Allah tidak kirim rasa lapar, kita tidak tahu kapan saatnya perut diisi. Kalau Allah tidak kirim rasa ngantuk misalnya, kita tidak tahu kapan saatnya mata ini ditidurkan, diistirahatkan. Itu semua adalah hidayah Allah. Hidayah yang paling rendah bentuknya. Hidayah berupa garisa atau naluri. Kemudian hidayah di atasnya itu adalah hidayah berupa hawas atau indera. Dikasih kita hidayah berupa mata yang bisa melihat. Dikasih kita hidayah berupa telinga yang bisa mendengar. Dikasih kita hidayah berupa lidah yang bisa mengecap rasa dan seterusnya. Nah, hidayah ini pun punya keterbatasan. Kadang-kadang apa yang dilihat oleh mata berbeda dengan faktualnya, kenyataannya. Contoh, ketika misalnya mata kita melihat matahari, ya yang kita lihat matahari itu bentuknya kecil. Tapi secara aktualnya sebetulnya matahari itu jauh lebih besar daripada bumi. Maka Allah memberikan kepada kita hidayah yang ketiga, yaitu hidayah yang berupa akal pikiran. Akal lah yang memberitahu kita bahwa sebetulnya apa yang dilihat mata tidak seperti itu kenyataannya. Nah, tapi akal pun masih punya keterbatasan. Maka diberikanlah hidayah yang tertinggi, hidayah yang berupa wahyu. Karena tidak semua hal bisa dijangkau oleh akal. Akal tidak bisa menjangkau persoalan gaib. Akal tidak bisa menjawab sebelum kita ada di dalam rahim di mana kita berada. Akal tidak tahu jawabannya. Akal juga tidak bisa menjawab setelah kita masuk ke dalam kubur apa yang akan kita alami. Akal tidak bisa menjawab. Maka yang memberikan jawaban itu adalah wahyu. Itulah 4 tingkatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Hidayah yang paling rendah berupa naluri, kemudian menyusul hidayah yang berupa indera, setelah itu hidayah yang berupa akal pikiran, dan yang tertinggi adalah hidayah berupa wahyu. Qala, lalu kemudian Fir'aun bertanya lagi, fama balu al-qurunil ula. Bal itu maknanya adalah sesuatu yang penting. Al-qurun generasi-generasi, al-ula generasi awal. Jadi maksud pertanyaan Fir'aun di sini adalah, terus bagaimana keadaannya generasi-generasi awal itu? Sebetulnya pertanyaan ini ditujukan oleh Fir'aun dengan maksud untuk menjebak Nabi Musa. Ya, seakan-akan Fir'aun ingin berkata, bagaimana dengan nenek moyang kami yang menyembah seperti yang kami sembah? Apakah kamu juga menyalahkannya, Musa? Ya, supaya Nabi Musa kemudian mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Maka Fir'aun bertanya seperti itu. Fama balul qurunil ula. Gimana pendapatmu, Musa, tentang generasi-generasi yang awal itu? Qala, Nabi Musa kemudian menjawab, ilmuha inda rabbi. Ya, ilmu pengetahuan tentang keadaan mereka di sisi Tuhanku, saya tidak tahu. Karena itu persoalan yang gaib. Ya,
Terjadi di masa lampau, saya belum hidup pada masa itu. Ya ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhan itu. Fi kitabin. Lalu kemudian pengetahuan yang ada di sisi Tuhan itu dituliskan di dalam kitab, ya, di Lauh Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan pernah tersesat dan Tuhanku juga tidak pernah lupa. Nah, dengan jawaban ini maka Nabi Musa selamat dari jebakan pertanyaan Fir'aun. Dia tidak mengatakan bahwa mereka celaka dan seterusnya. Dia dikembalikan ilmu tentang keadaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa kemudian melanjutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang disebut 3 sifat, satu yang mewujudkan yang tidak ada sebelumnya, yang kedua menyempurnakan bentuk penciptaan dari apa yang diwujudkan, lalu yang ketiga memberi hidayah dengan 4 tingkatan tadi. Maka Allah SWT yang disembah oleh Nabi Musa juga punya sifat Allazi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Nah, kalau yang awal-awal itu yang ditonjolkan adalah kuasanya Allah. Nah, sekarang yang ditonjolkan adalah manfaat dari kuasa Allah itu kepada manusia. Apa manfaatnya? Ja'ala lakumul arda mahda. Allah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Ya. Bukan berarti bentuk bumi itu datar. Ya, melalui ilmu pengetahuan kita tahu bahwa bumi ini bentuknya bulat. Tapi yang dimaksud di sini, meskipun bentuk bumi itu bulat, tapi perasaan kita ketika berjalan di bumi, ya datar-datar saja. Karena Allah SWT menjadikan bumi itu terasa sebagai hamparan bagi manusia yang ada di atas bumi. Sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas di atas muka bumi ini. Wasalakalakum fiha subulah. Dan Allah SWT telah menjadikan untuk kalian di dalam bumi itu subulah, jalan-jalan yang banyak untuk mencari rezeki. Wa anzala minas sama'i ma. Dia juga yang menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhrajna bihi aswajam min nabatin syatta. Dan dengan air hujan itu kami menurunkan aneka macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam tanah itu. Ya, dan berikanlah makanan kepada hewan ternakmu. Gembalakanlah hewan ternakmu dan berikan makanan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulin nuha. Ulin nuha. Nuha berasal dari kata nuhya. Yang dimaksud dengan nuhya adalah akal. Ya. Kita tahu bahwa akar katanya adalah naha. Naha artinya melarang. Terus kenapa akal disebut dengan nuhya yang berasal dari kata naha yang berarti melarang? Karena akal itu mestinya berfungsi untuk melarang atau mengendalikan atau mengontrol keinginan nafsu. Jadi kita ini manusia dikasih oleh Allah SWT aneka macam potensi. Ya paling tidak ada 4 potensi dasar yang Allah berikan pada manusia. Kita dikasih ruh, kita dikasih qalbu, kita dikasih nafsu, kita dikasih akal. Ruh itu yang berfungsi untuk menghidupkan manusia. Jadi hakikat manusia ada pada ruhnya. Dengan ruhlah manusia menjadi hidup. Qalbu itu berfungsi untuk merasa. Jadi manusia bisa merasa dengan qalbu, dengan hatinya. Kemudian nafsu itu untuk berkehendak. Manusia punya kehendak karena dia punya nafsu. Kalau kita tidak punya nafsu, kita tidak punya kehendak. Maka nafsu ini tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan, kita tidak punya kehendak sama sekali. Tapi tidak boleh juga dilepaskan begitu saja. Kalau dilepaskan tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali, maka nafsu itu akan menjadi liar. Yang bukan hak kita pun ingin dimiliki ketika nafsu dibiarkan. Nah, yang mengekang nafsu itu adalah akal. Itulah sebabnya akal disebut juga dengan an-nuha. Artinya melarang akal, melarang nafsu, mencegah nafsu, mengontrol nafsu, mengendalikan nafsu sehingga dia tidak liar.
Jadi akal yang berfungsi untuk mengendalikan keinginan nafsu tersebut. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mempunyai nuha, yang mempunyai akal pikiran yang bisa mengendalikannya. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, di dalam tanah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami keluarkan kalian untuk kali yang kedua. Penggalan ayat ini pula lah yang dianjurkan untuk dibaca setelah menguburkan jenazah. Lalu kemudian mengambil 3 genggam tanah. Genggaman pertama disertai dengan bacaan minha khalaqnakum. Ya, kami menciptakan kalian dari tanah. Kemudian genggaman kedua disertai dengan bacaan wa fiha nu'idukum. Ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Dan genggaman yang ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah kami keluarkan kalian untuk kali yang kedua. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan ayat tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.